Pelaksanaan PPSL di Manado, kemudian kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan PPSL di daerah. Pagi hari ini kami membahasnya di Dialog Pagi Smart Morning Post bersama dengan Patrick Ekel, Kepala BPN Kota Manado, dan Mikler Lakat, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Manado, dengan topik PPSL menuju Manado terdaftar 2023. Smart Radio Talk. Ya, baik. Selamat pagi Pak Mikler, selamat pagi Pak Epat, Pak Patrick. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat, baik. Baik, ya. Sebagai listener, pagi hari ini kita bicara terkait dengan PPSL menuju Manado terdaftar 2023 ya. Pagi hari ini Anda yang ingin bergabung, kami buka kesempatan, silakan di line telepon 0431828586 kalau punya pertanyaan ya. Kita bicara terkait dengan PTSL. Akhir-akhir ini mungkin sebagai listeners kita sering dengar yang namanya sertifikat tanah gratis atau PTSL ya. Apa itu sebenarnya PTSL, sertifikat tanah gratis, kemudian bagaimana prosedurnya? Tadi akan dijelaskan oleh Pak Mikler juga oleh Pak Patrick Ekel ya pagi hari ini. Mungkin di awal bisa dijelaskan dulu mengapa harus ada program PTSL ini ke Pak Patrick. Ya, smart listener yang saya hormati, selamat pagi. Jadi kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau dulu kenal dengan PRONA. Dulu PRONA. PRONA, Program Agraria Nasional. Sekarang PTSL. Bedanya dengan PRONA, kalau PRONA itu sporadik, massal memang, tapi sporadik. Kalau sekarang namanya menjadi pendaftaran tanah sistematis lengkap, sistematis dan lengkap. Sistematis dan lengkap. Maksudnya itu pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu kelurahan atau desa. Baik. Jadi kita nanti akan membuat kelurahan lengkap atau desa lengkap. Sekaligus juga kita akan memperbaiki register tanah yang ada di kelurahan. Ya. Itu mungkin secara singkat terkait dengan PTSL ya. Baik, saya ke Pak Mikler dulu. Ini terkait dengan PTSL di Kota Manado begitu kan? Sejauh ini sudah ada berapa banyak nih Pak yang terdaftar? Ya, terima kasih Mbak Kesi. Jadi PTSL ini dia memiliki payung hukum, yaitu Impres nomor 2 tahun 2018, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Dan juga ada Peraturan Menteri ATR BPN tahun kemarin 2017 nomornya 12 2017 dan sekarang nomor 6 tahun 2018. Nah, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini menurut Impres dan Permen ATR ditujukan kepada 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan salah satu di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota, Kota Manado. Ya, Kota Manado. Nah, untuk Kota Manado, luas wilayah Kota Manado ini ada 157,26 km dengan 11 kecamatan, 87 kelurahan, 504 lingkungan. Dan tahun ini yang dipilih untuk program PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah di Kecamatan Mapangat, di Kelurahan Buha dan Bengkol. Nah, yang akan dilakukan program ini ada 3.000, tetapi ada 1.600 bidang yang difokuskan, dan sampai saat ini yang sudah diselesaikan hampir 400 lebih ya. Nah, tentunya pemerintah kota ini program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak susah-susah lagi mengurus kemana, karena ini petugasnya datang langsung ke kelurahan. Petugas yang datang langsung ya? Jadi petugas datang langsung ke kelurahan. Terlebih dahulu setelah kami mengadakan rapat dengan BPN, camat dan lurah, maka mereka sudah petakan. Kemudian administrasinya disiapkan. Nah, itu BPN ada persyaratannya.
Dan ini bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, kemudian yang tanahnya itu memang hak miliknya. Ya. Yang tanahnya memang Hak miliknya. Tidak mungkin dia akan usulkan ke BPN masuk di program PTSL itu tanah negara atau milik Pemkot atau milik Pemprov. Pasti itu tanahnya. Apakah itu diperoleh dari budel atau dari jual beli. Nah, jadi untuk tahun 2018 ini fokusnya di Kecamatan Mapangat yang berada di Kelurahan Buha dan Bengkol. Dari 1.600 bidang ini sudah ada 400 lebih yang sudah diselesaikan, dan mudah-mudahan ini kita dapat menuntaskan di tahun ini apa yang sudah diprogramkan oleh ATR BPN. Jadi pemerintah kota ini bersyukur karena kita bisa bergandengan tangan ya, kerjasama dalam membantu masyarakat di bidang pensertifikatan tanah ini. Baik ya. 1.600 bidang, kurang lebih hampir 500 ya yang sudah tersertifikasi begitu. Ya. Baik, iya. Ini targetnya sampai akhir 2018 ini 1.600 bidang, begitu Pak? Ya, baik Mbak Kesi. Jadi sampai dengan akhir tahun ini ada 3.000 pengukuran, ada 1.600 yang seperti disampaikan tadi untuk sertifikat. Dan kalau bisa saya tambahkan, jadi dari data yang kami miliki ini ada 67.000 bidang tanah di Kota Manado yang belum terdaftar. 67.000 bidang tanah, banyak sekali ya Pak ya? Iya, makanya kita programkan Manado terdaftar sampai dengan 2023. Kalau program Pak Presiden Indonesia terdaftar 2025. Ya? Nah, Manado kita percepat karena ada kerjasama yang baik dengan pemerintah kota. Kita manfaatkan program pemerintah pusat untuk Indonesia terdaftar dan Manado juga terdaftar. Jadi dari 67.000 itu tahun ini 3.000, bahkan tahun depan kita sudah usulkan Pak Asistennya 20.000. 20.000. Ini apa yang menjadi kenapa bisa sampai seoptimis itu Pak? Maksudnya dengan dari tahun ini berapa? 3.000, kemudian tahun depannya itu 20. Untuk mempercepat tadi. Mempercepat karena kalau kita tidak daftarkan tanah ini berawan untuk terjadi sengketa tanah. Jadi salah satu penyelesaian juga meminimalisir sengketa tanah itu, kita daftarkan tanah itu. Sekaligus juga kita akan dengan big datanya pemerintah kota, kita akan menuju ke peta tunggal. Skalanya sudah 100.000, jadi kita akan menuju ke kebijakan peta tunggal berbasis bidang tanah. Itu yang kita percepat sehingga 2023 mudah-mudahan Manado terdaftar. Dengan tadi Mapalus ada kerja bersama kita. Tidak ada pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan dengan kerjasama Mapalus. Semuanya jadi bisa kita optimis, diselesaikan ya. Baik, iya. Kita bicara terkait dengan PTSL ini begitu Pak. Sosialisasinya kepada masyarakat sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi tahun ini 2018 ini untuk 3.000 pengukuran dan 1.600 sebelum pelaksanaannya kita mengadakan penyuluhan di kecamatan. Di kecamatan itu juga bersama dengan pemerintah kota dan dari kejaksaan, dari kepolisian, karena tadi ada instruksi Presiden kepada Kapolri, kejaksaan dan kementerian terkait untuk percepatan pelaksanaannya. Jadi kita adakan penyuluhan, baru nanti ditindaklanjuti dengan penyuluhan juga ke kelurahan-kelurahan yang menjadi lokasi PTSL kepada peserta program. Jadi itu kegiatan-kegiatan, terus nanti ada pendataan, ada pengukuran, terus ada pengumuman, pengesahan sampai kepada pembukuan, dan itu tahap-tahap dalam tahapan-tahapannya PTSL. Dalam PTSL. Sejauh ini sendiri sudah sampai mana Pak? Sekarang kita dalam proses pendataan dan pengukuran. Tadi ada yang sudah pembukuan sampai dengan sertifikasi, dari kurang lebih 400-an, dan ini sementara berjalan pengukuran dan pendataan. Itu berarti secara bertahap begitu ya? Secara bertahap. Baik, ya. Smart listeners, di Dialog Pagi Smart Morning Post mengambil tema PTSL Manado terdaftar 2023. Di studio Smart FM masih bersama dengan kami, Bapak Patrick Ekel, Kepala BPN Manado, dan Bapak Mikler Lakat, Asisten 1 Pemkot Manado ya. Kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0431 828 586. Kita jeda sejenak.
ketentuan seperti misalnya tanah yang harus didaftarkan ini begitu. Ya. Jadi yang berhak untuk mengikuti PTSL ini tentunya adalah masyarakat yang ada di Kota Manado. Karena program ini dilaksanakan di Kota Manado dan tentunya pemerintah kota dengan ATR BPN kita bekerja sama. Sebelum melaksanakan ini kita sudah lakukan pertemuan, kemudian sosialisasi di kecamatan kelurahan, mengundang para camat, lurah, kepala lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama dan juga masyarakat di lokasi yang akan kita lakukan. Kemudian ada surat juga yang kami turunkan ke camat dan lurah untuk membantu akan pelaksanaan ini. Dan dikatakan tadi Mbak Kesi, siapa-siapa yang berhak ini tentunya adalah masyarakat yang ada di 2 kelurahan ini yang menjadi fokus, kelurahan Buha dan Bengkol. Nanti mungkin pada bulan atau tahun ke depan kita akan pindah di kecamatan-kecamatan yang lain. Ya, tapi untuk tahun ini 2 ini yang difokuskan dan syaratnya mereka nanti sebentar Pak Kepala ATR BPN akan sampaikan. Tentunya mereka memiliki alas hak. Jadi yang akan menjadi sasaran bukan masyarakat yang sudah ada sertifikat, bukan. Tapi mereka yang belum. Nah mungkin mereka pada saat itu hanya memperoleh alas hak itu misalnya ya tanah itu tanah waris atau budal yang diberikan. Misalnya mereka 3 bersaudara, 2 yang sudah di luar daerah misalnya sudah memberikan hibah kepada adiknya ini. Ada bukti hitam di atas putihnya itu. Kemudian belum diurus sertifikatnya. Makanya lurah juga akan membuat keterangan dan dokumen lain termasuk susunan warisnya. Kemudian hal-hal yang lain administrasi yang menyatakan bahwa benar tanah waris ini atau budul ini jatuh ke dia. Ya. Itu dia. Nah, jadi ini yang salah satu karena di wilayah-wilayah itu banyak juga pemilik tanah yang kadang-kadang terjadi sengketa itu karena kakak beradik, iya kan, satu rumpun waris. Nah, hingga masing-masing ketika dikeluarkan ini ada gugatan, maka gugatan dari sebelah menyebelah. Itulah sebabnya kita ini dikatakan PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi harus lengkap dokumennya. Jadi mungkin itu. Harus lengkap dokumennya ya. Ini kira-kira dokumen apa saja yang harus disiapkan? Saya ke Pak Patrick. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan semua bukti-bukti pemilikan yang ada di masyarakat itu disampaikan ke petugas kami. Dan yang tidak punya surat pun dibuatkan surat. Itu berarti aparatur daerah setempat yang membantu untuk membuat riwayat tanah, pernyataan-pernyataan, berita acara kesaksian, nanti dibantu oleh aparat setempat, Pak Lurah dengan orang tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk memberikan kesaksian terhadap pemilikan tanah masyarakat. Jadi semua objek tanah yang belum terdaftar tadi disampaikan Pak itu dengan program ini bisa didaftarkan dengan bukti-bukti yang ada di masyarakat disampaikan kepada petugas kami. Dengan bukti-bukti yang ada di masyarakat kemudian disampaikan kepada BPN. Petugas yang mendatangi masyarakat. Jadi itu Mbak Kesi untuk menyangkut. Jadi masyarakat hanya menyiapkan alas-alas hak, dokumen termasuk juga patok tanda batas. Patok tanda batas, terus kewajiban pajak tentunya ya PPHTB. Nah itu yang disiapkan oleh masyarakat, dibantu tentunya oleh pemerintah setempat, dan yang lain-lain itu gratis. Termasuk yang saya sampaikan tadi ya, penyuluhan, pengumpulan data, pemeriksaan tanah, pembuatan SK, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat supervisi dan pelaporan itu gratis. Itu gratis? Gratis, kenapa sampai jadi sertifikat. Maksudnya biayanya dari mana? Apakah ditanggung oleh APBN? APBN. Dari APBN. Makanya kita memanfaatkan program pemerintah pusat yang tahun ini ada berapa? 7 juta. Nah, Manado dapat 3.000. 1.600. Tahun depan ada peningkatan 9 juta, Manado 20.000. Karena kita ada 67.000. Makanya masih banyak yang harus kejar supaya juga bisa meningkatkan kualitas. Ini sudah
komputerisasi. Jadi sudah mempunyai aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi masyarakat dengan program ini juga terdigital data-data pertanahan kita ke depan. Oke. Jadi itulah. Sudah secara digital Sudah ya. secara digital. Baik, iya. Ini terkait dengan ketentuan tanahnya sendiri, spesifikasi misalnya tanahnya tanah yang seperti apa sih Pak, selain tadi tanah warisan begitu? Ya, jadi semua bidang tanah yang ada di kelurahan, makanya tadi kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi semua tanah yang ada di kelurahan itu kita petakan, kita ukur. Oke. Nah, kita ukur. Nah, ini juga sekaligus menyelesaikan batas-batas kelurahan, administrasi kelurahan. Oke. Selain juga batas-batas, termasuk juga tanah-tanah yang sudah sertifikat kita plotting. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan sistematis dan lengkap. Jadi juga untuk mengurangi terjadinya sengketa batas baik antar bidang maupun antar administrasi kelurahan. Baik. Jadi itu program. Jadi semua kita daftar, nanti ada yang dikeluarkan sertifikat sepanjang memenuhi persyaratan tadi. Sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan. Makanya ada ya. kriteria. Ada K1 itu yang kita terbitkan sertifikat, maka targetnya kan 1.600 dan 3.000. Ada K2 kalau masih sengketa kita tidak akan terbitkan, kita kasih K2. Nanti K3 kayak tidak jelas subjeknya. Nah, K3. K4 yang sudah sertifikat kita plot. Jadi kita punya peta kelurahan lengkap. Oke. Nah, Jadi ada kriteria-kriteria ya, tidak langsung maksudnya sekadar ya sudah begitu dokumen lengkap diinikan begitu, diterbitkan sertifikat. Dan ini juga saya tambahkan membantu pemerintah terkait dengan batas wilayah. Batas wilayah. Kita tahu di wilayah Mapangat sana, Buah Bengkol itu berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara. Iya. Ya, wilayahnya. Jadi kita sudah ada big data geospasial, jadi satu peta. Jadi dengan adanya pelaksanaan PTSL ini di wilayah itu, maka kita sudah tahu jelas ya bahwa batas wilayah Manado dengan Minahasa Utara, karena tahun kemarin kami sudah terima dari Kemendagri kewilayahan Permen nomor 69 2017 tentang batas wilayah antara pemerintah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara. Nah, dengan adanya program ini kita lebih jelas lagi, bahkan antar kelurahan. Antar kelurahan pun batas wilayahnya jelas. Gitu. Akan jelas karena apa? Akan di-input semua, kemudian dipetakan satu wilayah kelurahan ini dan wilayah sebelahnya. Nah, ini sangat bagus dan sangat menolong. Jadi ini adalah bentuk sinergitas ya antara pemerintah kota juga dengan ATR BPN dalam melaksanakan program-program yang membantu masyarakat. Dalam melaksanakan program yang membantu masyarakat ada sinergitas antara pemerintah Kota Manado dan juga BPN Kota Manado ya. Baik, Pak, dalam hal ini misalnya ada satu masyarakat ini satu kelompok masyarakat mendiami wilayah tertentu mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun begitu. Ini dengan adanya program PTSL ini seperti apa mereka? Ya, terima kasih. Jadi di dalam Permen ATR tadi sampaikan Pak Asisten yang 6 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di situ juga diatur mengenai penguasaan fisik. Penguasaan fisik yang tidak ada surat-surat tapi penguasaan fisik selama 20 tahun terus menerus oleh pendahulu. Nah, berdasarkan kesaksian dan tanda-tanda yang ada di dalam tanah itu dengan masyarakat yang ada di situ bisa dibuatkan juga. Bisa dibuatkan pernyataan dengan berita acara kesaksian untuk diusulkan untuk diberikan sertifikat sertifikat hak atas tanah. Iya, bisa diusulkan. Tapi itu maksudnya itu tanah mungkin maksudnya memang hak miliknya mereka atau maksudnya dari awal mungkin cuma sekadar pendatang kemudian tinggal cukup lama begitu di daerah tersebut. Iya. Mungkin saya ingin tambahkan karena di Kota Manado banyak pendatang ya. Jadi mereka menempati satu tempat atau satu wilayah. Nah, di situ tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua kampung, dia tahu persis, dia akan sampaikan, yang kamu tinggal ini tanahnya milik ini. Ya, jadi Anda boleh tinggal sini tapi jangan bangun rumah permanen. Ya, karena ini ada kepemilikan ya, di register desa kan tergambar di sana, ini milik dari keluarga ini.
Dan ketika dia akan tempati itu, tentunya dia akan minta izin kepada keluarga itu. Bukan sembarang masuk ya. Kalau kadang-kadang yang jadi masalah di Manado ini ada yang langsung masuk. Ketika pemiliknya datang, mereka minta untuk dieksekusi, kasih keluar. Itulah sebabnya jajaran pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan, 87 kelurahan, 504 lingkungan, kita sudah memberikan briefing kepada lurah dan kepala lingkungan ketika mereka dibekali untuk menyiapkan dengan benar, karena setiap kepala lingkungan ada 11 buku, termasuk buku tanah dan buku tamu. Ya, jadi mereka sudah ada di tangan mereka ini mengenai tanah-tanah yang berada di wilayah mereka. Nah, mungkin itu yang dikatakan tadi supaya ini meminimais masalah. Dengan demikian, petugas ATR BPN yang akan turun nanti, kepala lingkungan bahkan lurah akan bantu untuk menunjukkan hal tersebut. Ya. Baik, ya. Kita masih punya satu sesi lagi Smart Listeners ya di Dialog Pagi Smart Morning Post mengambil tema PTSL menuju Manado terdaftar 2023. Manado terdaftar 2023. Di studio Smart FM masih bersama dengan kami Bapak Patrick Ekel, Kepala BPN Kota Manado, dan Bapak Miklar Lakat, Asisten 1 Pemerintah Kota Manado ya. Anda yang ingin bergabung di 0431828586. Baik, ini kita lanjutkan kembali. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan program PTSL ini bisa meminimalisir terjadinya sengketa, Pak? Ya, makasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita petahkan satu kelurahan lengkap dengan kriteria-kriteria. Dan kita juga selesaikan batas-batas pemilikan perorangan. Yang banyak sekali terjadi sekarang ini yang sengketa batas. Nah, sengketa batas. Nah, dengan PTSL ini dengan digital, dengan koordinat, sekarang sudah berkoordinat bidang-bidang tanah itu dengan koordinat nasional. Nah, jadi akan lebih meminimalisir terjadinya sengketa-sengketa seperti itu. Dan apalagi ada yang diterbitkan sertifikat, kalau memang bisa diterbitkan sertifikat kita tahu bersama bahwa itu tanda bukti hak yang kuat yang dijamin oleh pemerintah. Ya. Jadi dengan PTSL kita juga tadi selain menyelesaikan sengketa-sengketa batas, perorangan dan administrasi, ya kita juga meningkatkan kualitas data kita. Ya, di samping juga itu memberikan bukti pemilikan yang kuat, sertifikat hak kepada masyarakat. Ya? Baik, ya. Ini terkait dengan tadi dikatakan untuk itu yang K1 begitu ya. Ya. Untuk yang K2 dan K3 begitu, yang dalam sengketa kemudian yang tidak jelas. Ini seperti apa penyelesaiannya, Pak? Jadi setelah kita petakan satu kelurahan lengkap itu dan sudah terukur semua, tadi ada yang masih tersisa belum diterbitkan sertifikat karena masih mungkin ada masalah waris. Nah, nanti kalau sudah diselesaikan, mereka itu bisa didaftar di kantor pertanahan melalui pelayanan rutin kami. Jadi pelan-pelan semua juga bisa terdaftar dan tersertifikatkan tanah di Kota Manado ini. Baik, ya Pak Menko menambahkan. Iya. Jadi yang disampaikan tadi benar, karena pemerintah kota banyak juga menghadapi hal-hal masalah sengketa tanah termasuk batas dan kepemilikan. Saya kasih contoh. Ada juga masyarakat yang menduduki tanah negara milik Pemprov. Ya, tentunya ini tidak bisa secara otomatis langsung dia urus ini, iya kan? Karena pemerintah Kota Manado tahu, ini tanah ini Pemprov punya misalnya. Ini tanah ini Angkatan Laut punya. Ini tanah ini Angkatan Darat punya, ya. Jadi kemudian yang berikut, tanah yang Anda tempati sekarang ini ini tanah masih sementara berproses hukum di Mahkamah Agung antara si A dan si B. Belum ada putusan inkrah yang turun. Nah, jadi tentunya petugas PTSL ini akan turun ke sana, akan memberikan kode. Ini masih di Mahkamah Agung yang diduduki oleh kira-kira 10-20 warga ini. Jadi tidak secara otomatis kita
lakukan hal itu karena masih dalam sengketa. Nah, kira-kira begitu yang dapat kami sampaikan ya. Baik, ya. Smart listeners, masih ada kesempatan Anda yang ingin bergabung 0431-828-586 ya. Ini baik, kita coba ke penelpon yang bergabung pagi hari ini. Smart FM, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Sutrisno. Oh, Pak Jali, silakan ya, Pak. Selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Jali pagi hari ini untuk waktunya, bisa langsung ditanggapi. Ya, Iya, terima silakan. kasih Pak Jali. Pertanyaan yang bagus ini. Jadi untuk rumah ibadah juga ada yang di lokasi PTSL kita juga sertifikatkan. Dan kita juga punya program khusus untuk rumah-rumah ibadah itu, termasuk tanah-tanah wakaf juga. Palakat, pelayanan langsung sertifikat tanah. Oke. Jadi seperti PTSL juga, tim Palakat dari ATR BPN Kota Manado yang mendatangi rumah-rumah ibadah, pengurus-pengurus rumah-rumah ibadah, ketua badan pekerja majelis jemaat, node untuk membantu mendata tanah-tanah rumah-rumah ibadah atau tanah-tanah wakaf untuk bisa didaftarkan. Baik. Jadi untuk rumah-rumah ibadah. Nah, tadi banyak memang permasalahan, ada sertifikat ganda, ada yang overlap. Nah, tadi saya dengan PTSL kita akan perbaiki kualitas data kita. Ya, jadi PTSL ini merupakan solusi yang dikeluarkan impres malah dari Pak Presiden untuk percepatan pelaksanaannya. Baik, ya. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Jali yang sudah bergabung ya dari PAL 2. Kita sudah sampai di menit-menit terakhir. Ini mungkin himbauan kepada masyarakat Kota Manado, Pak. Ya. Silakan. Jadi himbauan dari pemerintah Kota Manado kepada seluruh masyarakat yang ada di 11 kecamatan, 87 kelurahan, 504 di Kota Manado. Mari kita sama-sama sukseskan program ini, dan tentunya apabila ada petugas yang datang, ya, kita sama-sama bantu untuk menyokong program PTSL ini, khususnya tahun ini ada di Kecamatan Mapangat, di Kelurahan Buha dan Bengkol. Dan kami juga dari pemerintah kota tentunya telah menurunkan juga surat kepada camat dan lurah untuk kita sinergitas dan sama-sama membantu akan program ini. Dengan demikian, maka masyarakat yang ada di wilayah ini tentunya akan merasa manfaatnya bagi mereka. Terima kasih. Baik, iya. Dari Pak Patrick Ekel, ini harapannya dengan adanya program PTSL ini, Pak. Ya, tadi dilihat tahun depan 20.000 kelihatan besar sekali. Iya. Nah, makanya mulai dari sekarang kita persiapkan dengan memasang tanda-tanda batas. Tanda batas bidang tanah, ada kelompok yang gerakan masyarakat untuk pemasangan tanda batas bidang-bidang tanah, karena banyak jadi permasalahan tanah itu karena tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang tanda batas dan menjaga tanda batas. Jadi perlu menjadi gerakan bersama kita ini untuk memasang tanda-tanda batas. Itu akan sangat membantu juga kami dalam melaksanakan pengukuran, karena sudah jelas batas-batas bidang tanah. Banyak kali target tidak tercapai karena ke lapangan tidak jelas tanda batasnya, belum terpasang. Jadi kalau kita buatkan menjadi gerakan masyarakat untuk memasang dan memelihara tanda batas, program ini akan tercapai dengan baik dan sukses. Optimis bisa tercapai Jadi dengan memang sukses. Manado terdaftar 2023 ini benar-benar bisa tercapai nantinya ya.
Terima kasih kehadirannya pagi hari ini Bapak Mikler Lakat, Asisten 1 Pemkot Manado, kemudian juga Pak Patrick Ekel, Kepala BPN Kota Manado. Sama-sama yang pasti masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait ya, semua stakeholder ini bersinergi tentunya untuk yang benar-benar mencapai Manado terdaftar 2023.